Kali ini kita akan membahas film A Beautiful Mind tahun 2001, menceritakan kisah seorang profesor yang sangat berambisi dalam hidupnya namun terkena penyakit skizofrenia di usia muda. Dapatkah ia sembuh dari penyakit tersebut? Dan apa sebab ia mendapat riwayat penyakit itu? Mari simak kisahnya di sini. Film diawali oleh pria bernama Jonas yang sedang berada di kamar asrama. Kemudian datanglah seorang pria lagi yang bernama Charles Herman. Ia adalah teman sekamar John. Mereka berkenalan satu sama lain. John dan Charles sangat berbeda kepribadian. John adalah orang yang sangat ambisius, sedangkan Charles adalah orang yang santai dan hiperaktif. Scan berlanjut pada Martin yang sedang bermain Go di taman asrama. Ia menantang temannya untuk bermain bersama, namun mereka menolak karena takut kalah. Martin pun melihat John yang berjalan mundur sambil memperhatikan burung. John sedang menghitung gerakan burung dengan ilmu matematika dan fisikanya, tapi hal itu dianggap tidak waras oleh Martin. Martin pun menantangnya untuk bermain Go, dan setelah selesai, permainan itu dibenangkan oleh Martin, yang membuat John sangat malu akan kekalahannya, lalu ia pergi dari sana. Karena kejadian itu, John berhari-hari belajar di perpustakaan, berharap kemampuannya bisa meningkat dan untuk mendapatkan judul penelitian. Lalu datanglah Charles yang mengajak ia makan, namun ia menolak. John pun menjelaskan tulisan yang dibuat di kaca itu. John bilang kalau dalam suatu kompetisi akan selalu ada kekalahan, dan yang ia ingin cari tahu adalah bagaimana agar dalam suatu kompetisi kedua pihak dalam keadaan seri. Esoknya, Profesor John menegurnya karena John gak pernah masuk kelas, tapi John bilang bahwa ia belum mempersiapkan apa-apa, sedangkan banyak temannya yang sudah menyelesaikan penelitian dan mendapat gelar profesor. Hal ini membuat John sangat frustasi dan kecewa pada dirinya. Ia pun melakukan self-harm sampai wajahnya berdarah. Lanjut, di kantin dia bertemu seorang wanita yang melihatnya gak kedip, tapi bukannya baper, si John malah pergi dari sana dan bilang makasih, dan langsung bergegas pergi ke kamarnya. Saat di kamar, ternyata ia menemukan gagasan baru untuk penelitian dan menyerahkannya pada profesor. Dan ternyata hal itu disetujui profesor, bahkan meminta ia agar mengusulkan 2 matematikawan untuk membantu penelitiannya dan akan ditempatkan di laboratorium Wheeler. Dengan itu, Charles dan kawan-kawan sangat senang dan merayakannya dengan minum-minum. Akan ditempatkan di laboratorium elit dan terkenal, yaitu laboratorium Wheeler. 5 tahun setelahnya, John telah menjadi seorang profesor. Ia diundang di sebuah lembaga elit Amerika dan memasuki ruang pusat data. Di sana, ia diminta untuk memecahkan kode rahasia yang tidak bisa dipecahkan oleh agen-agen di sana, kayak sejenis FBI. John pun di situ diam dulu. John pun disuruh untuk menebak kode, dan ternyata kode itu adalah titik koordinat pesawat. John lalu bertanya apakah Rusia sudah bergerak, namun mereka tidak menjawab dan menyuruh John untuk keluar. Di sana John curiga oleh sosok yang terus memperhatikannya. Saat di luar, ia bertemu dengan William Palcher, orang yang mengintipnya tadi di pusat data. Di sana Palcher mengatakan bahwa ia tidak boleh berkata apapun tentang tadi. Ia juga berkata bahwa Rusia akan meledakkan bom di tanah Amerika, dan tugas John adalah meneliti setiap kode rahasia yang tersembunyi di majalah dan koran. Malamnya, Alicia diajak undangan oleh John. Nah, dari undangan inilah yang membuat mereka semakin dekat. Esoknya, John bertemu dengan teman sekamarnya, Charles. Di taman, John bercerita jika ia akan menikahi Alicia, dan Charles sangat senang mendengarnya. Mereka pun melangsungkan pernikahan yang juga dihadiri oleh William Palcher yang duduk di dalam mobil. Scan berlanjut pada Palcher yang menjemput John saat ia sedang mengirim majalah pada Departemen Keamanan. Palcher memberitahu bahwa mereka telah diikuti oleh agen Rusia yang berusaha mencuri John. John pun menjadi sangat ketakutan, bahkan setelah kejadian itu, ia menjadi orang yang sangat linglung. John pun kemudian memutuskan untuk berhenti dari departemen itu, namun ia tidak diperbolehkan karena telah menjadi bagian penting dari mereka. John pun menjadi orang yang sangat protektif dan was-wasan. Ia kerap kali berjaga malam untuk melihat situasi. Ia takut istrinya akan ikut menjadi korban. Esoknya, John diundang untuk membawa seminar di universitas terkenal dunia, Harvard. Di sana, ia seperti orang yang sangat kebingungan, apalagi setelah melihat 2 orang berjas hitam masuk. Tanpa memikirkan peserta seminar, ia langsung lari dari sana, namun berhasil dikejar oleh mereka.
Saat John sadar, ia ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa dan diikat lengan kakinya. Di sana, si psikiater menjelaskan bahwa ia terkena skizofrenia semenjak ia lulus sekolah dan memiliki teman hayalan yang bernama Charles. Namun istrinya membantah karena Charles sebenarnya adalah teman sekamar John, bukan teman hayalannya. Alicia pun pergi ke tempat kerja John dan menemukan banyak potongan majalah yang ia gunakan untuk memecah kode. Lalu Alicia kembali ke RSC dan bertemu dengan suaminya. Ia meminta agar Alicia membebaskannya dari sini karena ia adalah incaran Lucia dan ingin bertemu dengan William Parcher. Namun Alicia menghentikan percakapan itu dan berkata bahwa tidak ada yang bernama William Parcher. John dan istrinya pun pindah ke lingkungan baru, berharap John dapat melupakan delusinya dan memulai hidup baru bersama Alicia. Namun hal ini ternyata tidak berlangsung lama sebab John seringkali tidak meminum obatnya yang membuat delusinya kembali kambuh. Alicia pun kembali menyelidiki tingkah John dan menemukan sebuah rumah kayu yang terletak di belakang rumah mereka. Ternyata rumah itu adalah tempat John kembali melakukan penyelidikan dengan banyak majalah dan koran. Hal ini tentu membuat Alicia sangat ketakutan dan akhirnya membawa anaknya pergi dari sana. John pun dihasuti oleh teman hayalannya untuk menghabisi Alicia. Namun dari sinilah ia tahu bahwa mereka benar-benar hanya hayalan saja, sebab mereka tak tampak tua dimakan umur. John pun bergegas mencari Alicia dan minta maaf padanya. Alicia yang dulu lalu kembali ke rumah lagi. Namun John di sini berpikir bahwa ia tak mau merepotkan istrinya lagi karena penyakit yang ia punya. Ia meminta istrinya untuk pergi saja meninggalkannya. Namun Alicia yang setia tak mau dan tetap ingin menjadi istrinya hingga ia sembuh. John pun bertekad untuk sembuh dari penyakitnya dan rutin meminum obat. Perlahan-lahan ia sembuh dari sakitnya walaupun delusi itu tetap ada. Namun ia berhasil mengontrol. Hingga puluhan tahun setelah penelitiannya terbit, ia mendapatkan penghargaan atas karyanya itu. Dan satu-satunya orang yang ia ingin persembahkan adalah istrinya. Alasan John bertahan hidup.